Waalaikumsalam. Baik, kami dari tim debat 10 IPS 1, tepatnya kelompok 2, pada kesempatan ini akan memberikan argumen kami mengenai dampak positif dan negatif gadget bagi siswa, khususnya di masa pandemi seperti sekarang ini. Sebelumnya, perkenankan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 2. Yang pertama, Alifadin Abdullah, absen 3 sebagai Dewan Juri. Terima kasih, moderator. Yang kedua, Kalista Putri Ismara, absen 8 sebagai tim pro atau afirmasi. Yang ketiga, Gaida Ismadi, absen 16 sebagai tim kontra atau oposisi. Baik, terima kasih moderator. 4. Hana Fairuz Asmi, absen 17 sebagai notulen. Terima kasih moderator. 5. Maisha Delia Rahima, absen 20 sebagai Dewan Juri. Terima kasih moderator. 6. Muhammad Iksan Safiuddin, absen 21 sebagai tim netral. Terima kasih, moderator. Dan yang terakhir, Syarla Alfiatur Rahma, absen 32 sebagai moderator. Selamat malam. Selanjutnya adalah penyampaian argumen dari tim pro dan tim kontra. Argumen ini akan disampaikan secara umum. Kepada perwakilan tim pro, saya persilahkan. Tentang dampak positif gadget orang muda. Yang ketiga, meningkatkan pengetahuan. Yang keempat, meningkatkan kenyamanan dalam belajar. Yang kelima, tersedianya teknologi yang lebih canggih. Keenam, mempertajam kemampuan mengingat murid. Yang terakhir, meningkatkan kemampuan dalam mengatur waktu. Baik, terima kasih atas penyampaian argumennya. Kemudian yang selanjutnya adalah untuk argumen dari tim kontra. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, saya Gaida Arsi Ismeti, absen 16, akan menyampaikan argumen saya tentang dampak dari penggunaan gadget, dampak negatif dari penggunaan gadget. Pertama, gadget memiliki berbagai macam aplikasi yang akan membuat siswa lebih mementingkan dirinya sendiri. Kedua, siswa banyak menggunakan waktunya untuk berkomunikasi dibandingkan dengan belajar. Ketiga, mengganggu perkembangan anak. Keempat, terkena efek radiasi bagi mata. Kelima, rawan terhadap tindakan kejahatan. Keenam, sangat berpotensi mempengaruhi sikap dan perilaku siswa. Dan ketujuh, membuat sifat hedonisme pada anak. Terima kasih. Baik, terima kasih atas argumennya. Untuk selanjutnya adalah pertanyaan dari Dewan Juri. Terima untuk dibacakannya. Seperti yang banyak kita ketahui, gadget merupakan hal yang tidak bisa terlepas dari seorang siswa di masa pandemi seperti ini. Menurut Anda, bagaimana penggunaan gadget bagi siswa dilihat dari berbagai aspek? Terima kasih. Menurut saya, di masa pandemi ini bagi siswa sangat dibutuhkan karena penggunaannya praktis di masa pandemi ini. Menurut pendapat saya, dari aspek kesehatan dapat merusak mata, dapat membuat kulit wajah gendut dan mengganggu saat istirahat. Terima kasih.
baru. Setelah mendengar pemaparan argumen dari kedua tim, saya setuju dengan pendapat Yusro, namun juga tidak sepenuhnya menyangkan pendapat Yusro. Sebetulnya kita memang butuh gadget untuk sekolah, apalagi sekarang pandemi yang kegiatan belajar mengajar tidak bisa secara daring. Hal itu membuat penggunaan gadget bagi siswa seperti sebuah kebutuhan pokok kita proses KM. Tidak mungkin kita siswa yang cerdas dan berpikir kritis dapat mempertanggungjawabkan hak kita untuk memakai gadget, yaitu menggunakan gadget tersebut seperlunya saja. Di atas pemaparan argumen dari ketiga tim, selanjutnya adalah pertanyaan nomor 2 yang akan dibacakan oleh Dewan Juri kita, yaitu Alif Hadin Amrullah. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, pertanyaan selanjutnya adalah, menurut Anda, perlukah peran orang tua untuk mengawasi siswa seperti kita yang sudah duduk di bangku SMA dalam menggunakan gadget? Perlu, karena dalam di bangku SMA perlu juga diawasi oleh orang tua agar gadget tersebut tidak disalahgunakan seperti bermain game, membuka situs yang tidak semestinya dibuka, dan lain-lain. Menurut pendapat saya, pengawasan orang tua tidak begitu diperlukan karena kita sudah dapat membedakan mana yang baik dan buruk. Kalau menurut saya itu perlu, karena kita masih perlu peran orang tua dalam hal penggunaan gawai, dan orang tua dapat menyaring apa saja yang sudah dilakukan bersama. Baik, terima kasih atas pemaparan dari dibacakan oleh Dewan Juri kita, yaitu Maisha Tiara Gimana. Waktu dan tempat saya persilahkan. Bagaimana dengan gawai sebagai media belajar? Apakah ada syarat khusus pemilihan aplikasinya? Terima kasih. Menurut pendapat saya, gadget diperlukan untuk media belajar dan tidak ada syarat khusus selagi berdampak positif. Menurut saya, ketentuan penggunaan dari gadget perlu batasan umur atau usia dan perlu pengajakan orang tua. Menurut saya, penggunaan gawai juga diperlukan karena pandemi saat ini menggunakan media belajar, menyusui guru, teman, orang tua. Aplikasi yang dipilih pun harus sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan sekolah, seperti Google Meet, Google Classroom, ataupun aplikasi itu. Baik, terima kasih atas pemaparan argumen dari ketiga tim. Terima kasih sudah menjawab 3 pertanyaan yang dilontarkan oleh Dewan Juri. Sekarang, dari debat hari ini akan kita tarik kesimpulan. Kesimpulan ini akan dibacakan oleh Alif Hadin Amrullah. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, dari debat hari ini dapat ditarik kesimpulan bahwa sebenarnya di masa pandemi seperti sekarang ini, penggunaan gadget sangat diperlukan bagi siswa karena kegiatan belajar mengajar dialihkan secara daring. Gadget dapat membawa banyak dampak positif ketika kita menggunakannya secara bijak. Meskipun usia kita sudah tidak bisa lagi dibilang sebagai kanak-kanak, namun peran orang tua sangat penting, yaitu sebagai pengawas anak yang diharapkan bisa meminimalisir dampak negatif penggunaan gadget. Baik, terima kasih atas kesimpulannya. Untuk debat hari ini, kami cukupkan sekian. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan sikap yang kurang berkenan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Warahmatullahi wabarakatuh. Salam.